Hai semua, kembali lagi di channel YouTube aku. Kali ini Foni akan bikin masakan yang simple banget ya, masakan rumahan banget yang bisa kalian bikin untuk sehari-hari. Ini adalah masakan berbahan dasar pare. Nah, tahu sendiri kan, pare itu identik dengan rasa yang pahit. Nah, jadi kalau nggak bisa masaknya bakalan pahit. Oleh karena itu Foni akan coba nih ya, menerima tantangan ini. Foni akan bikin pare. Ini sih sebenarnya Foni tidak terlalu ahli bikin pare, tapi kita coba ya. Semoga Foni berhasil untuk bikin pare yang tidak pahit ya. Saya kasih nama ini masakan pare yang tidak sepahit kehidupan ini. Oke, kita akan langsung ke dapur mungil Foni. Dapurnya mungil, orangnya kecil, hasilnya gokil. Bahan yang perlu kita siapkan tentu saja 1 buah pare, 2 butir telur ayam, 6 biji cabai rawit karena aku pengen bikin yang pedas, 6 siung bawang putih, 7 siung bawang merah, dan jangan lupa untuk menyiapkan setengah sendok makan gula, 1 sendok makan garam. Pertama-tama kita belah terlebih dahulu pare menjadi 2 bagian seperti ini ya. Dan berikutnya karena bagian tengahnya tidak kita perlukan, maka kita buang saja ya. Dibersihkan bagian bijinya. Cukup dengan menggunakan sendok makan seperti ini ya. Diserok-serok sampai dia habis. Oh ya, sekilas info juga nih buat kalian yang gak doyan pare karena gak suka dengan rasa pahitnya. Ternyata nih pare ini banyak banget manfaatnya bagi kesehatan. Antara lain untuk mengendalikan kadar gula darah dan juga meningkatkan kekebalan tubuh serta bagus bagi orang asma. Setelah pare udah kita bersihkan dari biji-bijinya, maka berikutnya kita iris tipis seperti ini ya. Karena biar mudah dimakan, dan juga irisan seperti ini adalah irisan yang sudah distandarisasi bagi pare. Kalian tahu kan, dimana-mana kalau kita beli di warung irisannya tuh selalu seperti ini. Setelah semua pare kita iris, kita pindahkan ke satu wadah dan ditambahkan sekitar 2 sendok makan garam. Nah, ini kuncinya ya, agar pare kita tidak pahit sepahit kehidupan karyawan kalau di tanggal tua. Ya udah deh, kita aduk-aduk dulu dan diremas-remas seperti ini ya. Tapi inget loh ya, meremasnya jangan terlalu kencang, nanti parenya patah-patah. Ya udah, jadi ini diremas sampai parenya mengeluarkan air, alias kayak berkeringat gitu. Nih ya, airnya udah keluar. Kemudian di dalam wadahnya sendiri itu sudah ada airnya juga. Nah, ingat, tapi jangan langsung dibilas ya. Tapi kita diamkan terlebih dahulu sekitar 10-15 menit. Tujuannya sendiri agar getah yang ada di dalam pare ini keluar semua. Nah, ini kuncinya biar parenya tidak pahit dan enak dimakan. Ya udah, kita diamkan dulu sekitar 10-15 menit ya. Boleh juga didiamkan sambil ditutup wadahnya, itu juga nggak apa-apa. Ya, setelah 15 menit kita langsung bilas dengan air yang mengalir. Nah, ini juga kuncinya ya, kita membilasnya tuh harus bener-bener sampai bersih. Jangan sampai nanti sisa-sisa garamnya tuh masih ada. Jadinya nanti absurd ya, rasanya ada rasa pahit-pahit dan juga asin-asin. Jadi kita harus membilasnya sampai benar-benar bersih. Selain itu, proses pembilasan ini juga penting banget agar getah-getah yang terdapat pada pare itu tadi dapat bersih seluruhnya ya, terbilas oleh air. Nah, jadi kunci utamanya dari proses pembuatan pare itu terdapat dari cara kita mengaduk-aduk dan meremas-remas dengan garam tadi itu, kemudian juga dengan proses pembilasannya ini ya. Jadi itu 2 kunci penting kalau kalian pengen bikin pare yang enak dan tidak pahit. Oke, ini dia pare yang udah kita bersihkan. Berikutnya kita siapkan bahan yang lain. Kita haluskan terlebih dahulu bawang merah dan bawang putih ya. Boleh pakai ulekan, boleh juga pakai blender. Terserah aja mana yang menurut kalian di rumah gampang, sehingga tidak ada kata malas untuk memasak. Ini ya, kita haluskan sedemikian rupa. Kemudian selain bawang merah dan bawang putih, kita tambahkan juga cabai rawit. Karena aku pengen teksturnya nanti
ada rasa pedes-pedesnya. Karena kalau makan makanan yang pedes-pedes itu kayak ada semacam gairah untuk semakin banyak memakannya. Nah ini ya, jadi kita ulek sehalus mungkin. Kalau aku sih kali ini mau pakai ulekan aja ya, berhubung bumbu yang diulek itu tidak terlalu banyak, jadi kita ulekan aja. Nah ini dia ya hasil bumbu yang udah aku ulek. Kemudian kita langsung tumis dengan minyak yang panas. Ditumis bumbu ini sampai dia wangi ya, dan juga matang tentu saja. Nah setelah kita udah melihat bumbunya ini udah mengeluarkan wangi yang aduhai, andaikan kalian bisa menciumnya ya. Nah jadi berikutnya kita tinggal langsung memasukkan yang namanya pare, irisan pare yang sudah dimandikan tadi. Ini ya kita masukkan, hijaunya seger banget ya. Kita masukkan semuanya dan kita aduk-aduk rata semua bahan ya, agar bumbunya itu tercampur rata dengan si pare. Nah kemudian tambahkan sedikit air sesuai selera, diaduk-aduk ya. Pemberian air itu sendiri akan membuat si pare ini jadi lebih lembek. Berikutnya tinggal masukkan 2 butir telur ayam. Nah kalau telur ayamnya ini bisa dimasukkan langsung seperti saya gini, atau kalian kocok lepas terlebih dahulu, kemudian baru dimasukkan ya. Pada dasarnya sama aja sih. Dan dimasak hingga telurnya ini matang ya. Jangan lupa untuk terus mengaduknya ya, biar dasarnya itu si telur itu tidak gosong. Oke, kita tinggal tunggu ini sudah sampai matang. Terus kita bumbui dengan menambahkan garam dan gula. Terus diaduk-aduk rata deh. Nah jadi kalau misalnya kalian suka tekstur parenya itu lebih banyak berairnya gitu ya, kalian bisa nambahkan airnya lebih banyak lagi. Nah kalau aku sendiri sih lebih suka tekstur yang agak kering-kering gitu ya. Jadi makanya aku sengaja menghabiskan airnya ya. Jadi biar teksturnya tuh kering banget. Nah selanjutnya ini udah selesai, kita tinggal koreksi rasa. Kalau dirasa kurang pas gitu, tambahin aja gula atau garamnya ya. Disesuaikan dengan lidah kalian masing-masing tentu saja. Oke, kita siap langsung menghidangkannya di atas piring yang cantik. Ini dia ya pare bikinan saya. Tuh kan teksturnya kering banget, karena aku emang tidak terlalu suka pare yang ada kuah-kuahnya gitu. Jadi aku pengen teksturnya kering. Nah ini dia ya, telurnya banyak banget bukan? Aku memang suka telur yang banyak, jadi aku makanya pakai 2. Kalau 3 bakalan lebih enak lagi. Tapi ya udahlah, 2 aja cukup ya. Sesuai dengan program KB bukan? Ya udah deh, langsung aja kita menikmati tumis pare. Oke semua, kita udah sampai di momen atau segmen IIM, incip-incip manja. Di hadapan saya sudah ada tumis pare telur yang tidak sepahit kehidupan ini. Kita akan berdoa dulu seperti biasa. Kita coba dulu ya tumis parenya. Nah mudah-mudahan nih Foni berhasil. Poin utamanya adalah terdapat pada saat kita meracik pare dan garam. Nah itu sangat menentukan sekali ya. Semakin lama semakin rasa pahit dari pare ini akan keluar gitu. Semakin lama kita ulek-ulek, ucek-ucek gitu ya. Makan dulu. Lebih pahit dunia ini. Cuma pedesnya aja kurangnya. Harusnya tadi ditambah lagi lomboknya lebih banyak lagi. Cuma overall enak. Ini bisa jadi pilihan kalian untuk makan sehari-hari, karena caranya tuh praktis banget, simple banget. Kalau aku sih biasanya kalau udah ada tumisan kayak gini tinggal dikasih telur dadar atau misalnya tahu tempe goreng, itu juga enak banget. Ditambah sama sambal, udah top markotop ya, pasti dijamin nambah. Oke, Foni akan menghabiskan dulu makanan Foni ini. Dan buat kalian yang udah nonton jangan lupa subscribe, biar aku semakin semangat membagikan tayangan-tayangan aku berkegiatan di dapur ya, masak-masak. Dan mudah-mudahan setiap masakan yang udah aku bikin kalian bisa coba di rumah ya. Itu pasti akan secara tidak langsung membuat keluarga kalian di rumah bahagia.
Dan kalian juga yang bikin, ketika kalian bikin terus semua orang pada lahap, itu kan senengnya bukan main. Oke, jangan lupa like, comment, dan share video ini. Dan saatnya bagi Foni pamit, bye.